Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Bansos itu bungkusannya nggak ada yang berwarna kuning. Terima kasih. Ketua, kalau boleh menjawab hal yang tidak diagendakan, Pak. Karena tadi diangkat oleh Yang Mulia Pak Arief Hidayat. Dan itu sudah menjadi berita di media, Pak. Saya baca begitu sesudah sholat Jumat banyak berita. Silakan. Jadi izinkan kalau diperbolehkan. Pertama saya hadir ini undangan untuk perhitungan perselisihan hasil pemilu presiden. Yang kedua saya hadir sebagai Menko Perekonomian. Jadi pertanyaan terkait Golkar mohon izin saya tidak jawab. Tetapi ada satu yang bisa saya pastikan, bahwa bansos itu bungkusannya nggak ada yang berwarna kuning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang warna lain ada, Pak? Saya nggak tahu. Kemudian tadi menambahkan bahwa bantuan yang diberikan oleh Bapak Presiden itu berasal dari dana bantuan Presiden untuk masyarakat. Jadi tentu ini juga tadi menambahkan penjelasan dari Pak Menko PMK. Kemudian izinkan kami jawab dari pertanyaan Ibu Yang Mulia, Ibu Eni Nurbaningsih, bahwa resiko yang diperkirakan, resiko sosial, kita melihat dari berbagai resiko yang ada di global. Pertama, geopolitik, perang Ukraine. Kedua, juga tensi di Timur Tengah terkait dengan perang di Gaza. Kemudian perubahan iklim yang real. Hampir banyak negara memberikan bantuan terkait dengan El Nino. Bahkan Amerika Serikat juga perubahan iklim dan inflasi yang tadi istilah Ibu Menteri Keuangan higher for longer. Inflasi yang tertinggi sepanjang sejarah Amerika. Oleh karena itu Amerika pun memberikan bansos. Demikian pula Singapura pun memberikan bansos dalam rangka El Nino. Demikian pula Filipina memberikan bansos dalam rangka El Nino. Nah tentu ini juga terjadi fluktuasi daripada harga komoditas dunia termasuk harga beras akibat ada larangan ekspor beras. India dia melarang ekspor, demikian pula beberapa negara lain. Nah tentu ini akan berpotensi berlanjut di tahun 2024. Kita bisa melihat bahwa tidak mudah untuk mendapatkan suplai beras, walaupun Indonesia memutuskan untuk impor beras katakanlah sejumlah 3 juta. Nah tentu ada pendekatan dari pemerintah. Nah tentu berbagai risiko ini berdampak kepada ekonomi domestik, dan peningkatan harga komoditas itu akan sangat mengganggu daya beli masyarakat miskin dan rentan, dan pada akhirnya tentu akan mengganggu pertumbuhan ekonomi. Sahabat SJ Channel semua, dimanapun berada, ini saya teringat apa yang disampaikan oleh IBHRS, ya. Darurat akhlak negeri ini, darurat kebohongan negeri ini. Ini harus segera dilakukan revolusi akhlak. Kalau tidak, ini makin terus menggaung kebodohan, kebohongan, upaya-upaya membodohi rakyat luar biasa terus-menerus dipertontonkan. Dan seperti yang kita tahu kemarin ada deklarasi dukungan dari Golkar dan PAN kepada Prabowo Subianto. Nampak terus upaya-upaya ini ke permukaan, darurat bohong, siapa ahlinya bohong. Sebelum kita mulai, kalau mau langsung menjawab di kolom komentar boleh ya, silakan. Siapa sih ahlinya bohong? Golkar, pengakuannya ya, pengakuan dari Hashim ini, Golkar diperintah Jokowi dukung Prabowo. Sekjen Gerindra bocorkan isi pertemuan dengan Erlangga. Kemudian di kesempatan yang lain Hashim juga bilang ini direstui oleh Jokowi, dukungan Golkar kepada Prabowo. Tapi selang 1 hari Jokowi bilang, Jokowi bantah ikut campur soal koalisi partai pendukung Prabowo. Saya ini bukan ketua partai katanya, saya ini presiden. Tapi Anda kan sudah bilang mau cawe-cawe.
Tapi Anda kan sudah bilang tidak akan netral. Nah, ini menjadi bukti gitu. Lantas siapa yang bisa dipercaya oleh rakyat kita hari ini? Karena banyak kebohongan yang keluar dari para petinggi negeri ini. Sudahlah, langsung saja kita simak beritanya ya. Pertama dari suara.com, Golkar diperintah Jokowi dukung Prabowo. Kan kita lihat kronologinya ya. Ada pertemuan Erlangga dengan Anies Baswedan. Kemudian itu terendus karena Golkar dikabarkan akan merapat ke koalisi perubahan. Akhirnya Erlangga dipanggil ke Jagung. Ini kan jelas-jelas sandera politik. Tidak lama dari situ kemudian 3 jam setengah. Ya, setelah berapa? 8 jam gitu diperiksa ke Jagung. Kemudian berikutnya ketemu Jokowi 3 jam setengah. Aneh bukan? Kemudian tidak lama bilang, hasilnya ini merapat ke Prabowo. Jadi masuk akal kalau memang diperintah Jokowi. Sebagai sebuah sandera tentunya. Aduh. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkapkan isi pertemuan antara Ketum Gerindra Prabowo dan Ketum Erlangga terkait dukungan Pilpres 2024. Awalnya Muzani membenarkan terkait adanya pertemuan tersebut. Menurut Muzani, pertemuan itu hanya membahas hal yang bersifat umum. Ya, menyamakan persepsi bla 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 lah gitu ya, kita persingkat sajalah. Terkait dukungan Golkar ke Prabowo, Muzani menyebut Gerindra menghargai putusan berlogo pohon beringin ini. Dia berharap Golkar bisa memberikan keputusan yang cepat. Nah, sudah ya, ini kabar yang sebelumnya ini. Tapi tentu kita menghormati proses internal di Golkar. Dan sebelumnya pembina Partai Gerindra, adiknya Prabowo ini, Hasim Joyo Hadikusumo mengungkapkan bahwa Golkar mau mendukung Prabowo Subianto sebagai capres. Dukungan Golkar itu, kata Hasim, atas perintah Presiden Joko Widodo. Ayo, siapa yang bohong? Tunjuk hidung aja lah. Rakyat ingin kejelasan. Kan mereka mau milih itu, masa mau milih pembohong sih? Nah, itu disampaikan Hasyim dalam acara pembekalan materi relawan Prabowo secara daring Kamis kemarin ya. Hasyim awalnya mengungkapkan jika dalam beberapa hari lalu ada pertemuan antara Golkar dan Gerindra. Golkar diwakili Erlangga, Gerindra dipimpin Prabowo. Oke, nah ini kabar yang pertama ya, bahwa diperintah oleh Jokowi. Kabar lainnya yang senada, Hasyim klaim Golkar sudah dukung Prabowo Subianto atas restu Jokowi. Jadi yang satu bilang atas restu Jokowi, Hasyim juga ya. Di berita lain nyebut ini atas restu Jokowi. Di sini kemudian Jokowinya bilang, saya tidak memerintah apa-apa. Ini selang sehari nih. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hasyim mengungkapkan 4 partai parlemen telah mendukung Prabowo. Salah satunya Partai Golkar yang diklaim ya oleh Hasyim ini mendapat restu dan atau izin dari Jokowi untuk mendukung Prabowo. Wah. Ternyata mereka menyatakan mau dukung Prabowo dan seizin dan restu dari Jokowi. Ya. Clear ya, clear sekali. Masa sih Hasyim bohong? Hasyim itu kan pengusaha ya. Kalau pengusaha bohong itu yang nggak akan dipercaya. Jadi siapa yang bohong? Ini acaranya sama di pembekalan materi konsolidasi relawan Prabowo. Tapi kabar yang satu perintah, yang kabar yang satu dapat restu. Ya 11-12 lah ya. Kemudian saya hadir, oke, dan seterusnya. Ya kurang lebih sama lah ya. Oke. Nah, Jokowi bantah ikut campur soal koalisi partai pendukung Prabowo. Nah loh, Presiden Joko Widodo membantah ikut campur tangan dalam koalisi 4 partai politik pendukung Prabowo. Jokowi menegaskan dirinya bukan pimpinan parpol.
Menurutnya urusan pilpres adalah kewenangan para petinggi partai politik. Tapi kan Anda penguasa. Dan mereka-mereka ini ingin dompleng ke penguasa. Biar mendapatkan fasilitas barangkali ya, untuk memudahkan berkampanye. Untuk memudahkan mempengaruhi rakyat. Kan begitu. Nggak. Itu urusan mereka. Urusan koalisi. Urusan kerjasama. Saya bukan ketua partai. Saya presiden. Saya tambah ya, saya presiden yang saya sudah berjanji akan cawe-cawe. Yang saya berjanji tidak akan netral. Gitu kan.